Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sidik Tamsil di Match Fun. Hari ini kita akan membahas mengenai materi peluang suatu kejadian. Untuk lebih jelasnya, eh, silahkan untuk menyimak paparan berikut ini. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya akan tampilkan paparan yang sudah saya siapkan. Eh, kita lihat eh, peluang suatu kejadian ini materi yang sebenarnya sudah dipelajari sebelumnya di kelas 9 SMP, tetapi diungkapkan kembali dengan pendekatan yang lebih dalam dan berbeda dari sebelumnya. Jadi penggunaan metode kaidah pencacahan akan dipakai dalam menentukan peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian sebenarnya dinyatakan dalam PA sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, contoh misalnya, pada pelemparan 3 buah uang logam sekaligus, tentukan peluang munculnya ketiganya sisi gambar. Nah, sisi gambar ketiganya berarti AAA yang dipakai, sehingga NS-nya adalah semua yang ada, kemungkinan yang ada itu ada 8. Yang kalau di sisi gambar berarti GGGG, berarti ada satu kejadian, maka peluangnya 1/8. Untuk yang kedua, yang bagian B, misalkan kejadian satu gambar dan 2 angka. Berarti satu gambar 2 angka. Itu banyaknya kejadiannya ada 3, sehingga peluangnya adalah 3/8. Nah, berikutnya, dalam sebuah kantong ada 6 kelereng merah, 5 putih, kemudian jika diambil 4 kelereng secara acak, tentukan peluang terambilnya kelereng putih. Nah, di sini kita akan melihat NS-nya atau peluang kejadian yang memungkinkannya adalah ada 6 ditambah 5 berarti ada 11, kemudian diambil 4, sehingga kita bisa menuliskan 11 kombinasi 4. Hasilnya adalah 330. Adapun untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kelereng merah. Kelereng merah semuanya ada 6 merah, berarti ada 6 diambil 4, karena pengennya kelereng merah saja. Adapun misalkan, ini peluangnya berarti 1 dari 22, atau asalnya 15/330. Bagian B, misal kejadian terambilnya kelereng putih. Nah, berarti yang kelereng putih tadi ada 5 diambil 4, sehingga ada 5 cara. Artinya 5 per NS-nya yang udah dihitung sebelumnya 330. Berikutnya, nah kejadian terambilnya 2 merah 2 putih, berarti 6C2 untuk yang merah, 5C2 untuk yang putih. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ada 150 cara, sehingga hasilnya 5/11. Nah, berikutnya, misal kejadian terambilnya paling banyak 2 merah adalah D. Maka di sini ada kalimat paling banyak, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu 2 merah 2 putih, 1 merah 3 putih, serta 4 putih. Nah, di sini ada beberapa tafsiran. Kalau biasanya ada yang bertanya, kalau pertanyaannya paling banyak 2 merah, artinya yang digambarkan adalah merahnya saja. Artinya tidak kemungkinan yang 4 putih ini tidak diikutkan. Coba kita lihat, kalau ini yang 4 putihnya diikutkan, artinya sama sekali tidak ada merahnya. Jadi ini yang 2 merah dari 6 dan 2 putih dari 5, berarti 6C2, 5C2. Kemudian 1 merah dari 6, yaitu 6C1 dan 5C3. Dan satu lagi 5 putih. Nah, banyaknya caranya berarti ini dijumlah semua. Nah, ada yang menjawab 5C4-nya tidak dipakai. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya 5C4 kita coba ilustrasi, kita coba cari kemungkinan itu, maka di sini yang nilai yang ini, yang 5 faktorial dibagi 1 faktorial 4 faktorial yang nilainya 5 itu tidak ada. Jadi kalau misalkan poin yang ketiga ini tidak dilibatkan, berarti ada 210 cara.
Jadi bisa jawabannya 43/66 atau 210/330. Artinya kalau kita bagi dengan 30 berarti 7/11 gitu. Jawabannya 7/11. Nah, demikian beberapa contoh pembahasan yang terkait dengan peluang kejadian secara tunggal, artinya belum masuk ke dalam peluang kejadian majemuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa untuk dikembangkan dalam mengerjakan latihan-latihan soal. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.